Inilah aksi penjaga minimarket yang berusaha menahan seorang pria yang membawa belanjaan. Mereka menahan si pria karena sudah mengambil makanan tapi tak mau membayar. Saat ditagih, sang pria malah mengeluarkan kartu ormas. Tapi sang penjaga tetap kukuh tak mau melepaskan. Sang pria hendak kabur tapi beruntung plastik berisi makanannya bisa direbut kembali. Sontak karyawan pun gak mau tahu dan tetap meminta belanjaan itu dibayar. Namun, pria itu malah mau kabur. Untungnya belanjaannya berhasil dirampas karyawannya. Hingga video tersebut viral, belum diketahui pasti ihwal lokasi kejadian. Apalagi kabarnya, pihak kepolisian masih mencari pria yang mengambil barang dengan dalih menakuti petugas dengan kartu anggota ormas. Lantas, bagaimana reaksi selebriti soal fenomena oknum anggota ormas yang selama ini berulah di tengah masyarakat? Jika banyak oknum ormas yang cukup meresahkan masyarakat, seorang lelaki Parubaya tak terima setelah barang pesanannya diantar kurir tak sesuai pesanan. Ia pun akhirnya berinisiatif menahan motor si kurir. Tak terima, si kurir sempat berdebat hingga keluar kata-kata penahanan bisa dipidana. Si pria tua yang gak mengerti soal prosedur jual beli online juga tetap kukuh merasa benar karena pesanannya tak sesuai. Sementara ia tak mau mengerti jika sang kurir adalah pihak ketiga. Gitu loh, kita cuma pihak tiga aja, itu bukan uang kita kok. Jangan tahan aja. Iya serius. Ini bukan uang kita. Ada masalah Uang paket, si ini. Tahan aja, tahan. jadi nggak sesuai, motor ditahan katanya. Oh, apa ini yang nahan? Kurir dibayar, tiba-tiba dibuka. Nggak Ah. sesuai. Kalau paket udah kesukses Bu ya, jatuhnya itu seller sama Udah mau urusan teller, pedagang. mau apa, itu nggak udah urusan. Penting nggak sesuai aja, gitu aja udah. Iya. Mau teller mau apa, urusan situ lah. Ya nggak bisa dong Pak, kita tuh tugasnya cuma ngirim Pak, begitu loh. Kita cuma pihak tiga aja, antara aja. Nanti kalau soal misalkan isinya nggak sesuai, itu urusan isi ibunya sama si jualnya. Ya, kejadian ribut antara kurir dan konsumen online memang bukan kali pertama. Tapi rupanya, kasus ini terus berulang apalagi jika ada seller nakal dan tak amanah. Lantas, bagaimana reaksi selebriti melihat kejadian yang diduga berasal di daerah Kabupaten Tangerang, Banten ini? Aku cukup kasihan sama kurir ya, karena kan mereka hanya menjalankan tugasnya, menjalankan pekerjaannya yang emang cuma nganterin, dan untuk masalah paket sebetulnya itu kan dari tokonya langsung ya, jadi ya sebetulnya kurir juga nggak salah apa-apa. Mungkin cukup kasihan juga sama orang tuanya tersebut karena dia nggak tahu cara kerjanya seperti apa dan mungkin nggak ada orang yang mengajarkan sebelumnya sih. Menurut aku sih mungkin kalaupun emang harus tetap ada, karena kan kalau misalnya kalau nggak ada sistem COD sebetulnya ya ada plus minusnya juga sih ya. Dengan orang tua yang mungkin nggak update soal QR atau ada dompet online segala macem, itu kan membuat mereka yang emang yang ketergantungannya sama COD. Jadi kalau misalnya dihilangkan ya yang orang-orang tua yang nggak ngerti itu ya akan kasihan. Tapi kalau misalnya minusnya akan ada beberapa orang yang mungkin masih nggak ngerti cara kerjanya itu kayak gimana. Jadi mungkin harus ada beberapa sistem lainnya yang bisa mengatasi hal tersebut sih ya menurut aku. Sementara kurir harus kena apes, gitaris kangen band Dodi malah lebih apes. Niat hati menolong korban kecelakaan, Dodi malah kena cemooh dan olok-olokan warga yang menonton. Kejadian itu terjadi di sekitar Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu petang lalu. Tak terima dengan kelakuan warga yang mencemooh, Dodi pun melapor ke Polres terdekat. Itu keputusan
nggak terbongkar. Suruh yang datang yang datang sama institusi nggak buat takut. Ya, institusi. Silakan direkam. Agaknya memang aneh bagaimana orang yang menolong justru harus dicemooh. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi pada insiden laka lantas itu? Saya itu kan ada orang di belakang saya itu jatuh dari motor tuh. Jatuh dari motor itu bukan saya nabrak, saya juga nggak ditabrak. Tapi kan saya punya rasa empati ya terhadap orang, walaupun saya nggak nabrak, tapi tetap ada rasa belas kasihan ke saya. Saya dia ke rumah sakit, saya obatin gitu. Dia sampai ngerak juga yang jatuh. Cuman ada hukum gitu ya, tiba-tiba saya disuruh turun, gua injek batang leher lu gitu. Terus istri saya dipaksa turun juga gitu. Terus dia maki-maki, terus kata saya sabar gitu dan gitu. Terus saya mau anterin yang sakit, dia masih yang lu tunggu teman-teman lu di sini. Gua nggak takut sama institusi polisi, TNI, dia bilang kayak gitu. Kata saya nggak boleh mereka itu kan jalan bisnis negara gitu, nggak gampang gitu. Ke saya gitu kan, saya sih sebagai saya maafin gitu, tapi proses hukum terus berlangsung ya kan, karena kan mungkin dong kita udah laporan tiba-tiba mau dicabut gitu kan, kita main hukum ya, proses hukum tetap berjalan ya, kita serahin sama kepolisian. Jika Dodi marah karena aksi cemooh warga yang melihatnya saat menolong korban laka lantas, aktor Jeffrey Nicole malah tengah trending karena dihujat warganet usai bertingkah sok jagoan menantang duel salah satu warganet. Entah apa yang memicu Nicole tampak mengeluarkan kata-kata sarkas dan vulgar di akun miliknya. Tapi warganet tak terima hingga menggeruduk laman komentar media sosial Jeffrey Nicole. Lantas mungkinkah Jeffrey Nicole hanya melempar tantangan jelas laga di ring tinju dengan putra Maya Estianty yakni Jalaluddin Al-Rumi? Lu seberapa yakin bisa menang lawan L? Karena si L kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau kan selama ini kan bertanding sama haters, tapi kan bukan tanpa aturan, maksud tanpa ini kan, tanpa regulasi yang ini yang fight benar aja. Kalau ini kan benar-benar ada regulasinya, ada aturannya. Terus seberapa yakin bisa ngalahin L? Ya anaknya Ahmad Dhani. Buat lawan Sepuh kayaknya 50%. Selama ini nih bangsa remehin itu, dan dia juga jauh sih. Jadi penting buat fokus ini, dia pengen bikin lu bonyok. Gimana? Kalau bisa sih nggak apa-apa, kalau bisa. Ya kemarin kan juga lawannya ngomong gitu, tapi lawannya mimisan. Iya, jadi kan tadi gue juga ada search film yang digalang action. Aja gue Koreo doang deh. Koreo. Ronde kali 2 menit, lu bisa jatuhin Jeffrey Nicole, ini bukan masalah menang atau kalah ya. Jatuh aja, jatuh nggak? Iya, kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah. Berapa guys? Kasih 2 atau 3? 2 atau 3 ya? Ya, 2 atau 3 lah. Anjir, lu dibilang gue jatuh bro. Malu bro. Gila lu dibilang jatuh. Ya, ronde 2 jatuh pertama, ronde ketiga jatuh kedua. Ya, ronde keempat baru launya. Gila sih, gue sih malu banget jadi lu di